Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah padanya. Semoga keadaan saudara-saudari dimanapun kita berada senantiasa dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan damai sejahtera dan kasih Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Mari saya mengajak untuk setiap jemaat mempersiapkan diri untuk bersaat teduh sebelum memulai ibadah kita. Mazmur 29 ayat 2 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Yohanes 4:24 berkata, "Allah adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saya mengajak setiap saudara-saudari menaikkan pujian, "Tuhan Allah hadir." Bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, hanya Engkaulah yang kami agungkan dan kami puji. Biarlah Engkau, namamu ya Tuhan, dimuliakan di bumi dan di surga. Biarlah segala lidah mengaku bahwa Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan atas hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kiranya ibadah kami pada hari ini, menyerahkan setiap kami boleh berelasi dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, serta belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami ini, boleh kiranya berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan, kami percaya bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu yang telah tercurah untuk setiap hidup kami,
Kau boleh mengampuni kami yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya selesai ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mazmur 105 ayat 1-5 berkata, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saya mengajak setiap jemaat kembali menaikkan pujian yang mengatakan, syukur padamu ya Allah. Haleluya. Kasih Allah senantiasa berada dalam setiap hidup kita. Marilah kita sebagai umat-Nya kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa hanya Yesuslah yang benar-benar mengerti dan peduli akan hidup kita. Dengan pengorbanannya, membuktikan begitu besar kasih-Nya untuk hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita percaya dan dapat kita andalkan. Dia sumber segalanya, Dia sumber kekuatan, pengharapan, dan kedamaian dalam hidup kita. Biarlah hati kita boleh tertuju kepadanya, menghadap dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita senantiasa. Mari kita menaikkan pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Apapun tantangan dalam hidup kita, biarlah kita yakin dan percaya bahwa sampai saatnya mukjizat itu nyata, kita tetap taat di hadapannya.
terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita mau katakan bahwa Dia adalah satu-satunya yang dapat kita percaya, yang kita andalkan. Dialah sumber kekuatan, pengharapan, dan kedamaian dalam hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku
Kami tahu bahwa situasi yang kami hadapi hari ini bukanlah situasi yang mudah bagi kami. Sungguh suatu situasi yang begitu berat, suatu situasi yang mencekam, suatu situasi yang mengancam jiwa dan nyawa kami. Di tengah-tengah situasi ini Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri. Kami juga tidak bisa mengandalkan kekuatan dan segala kegagahan kami. Kami juga tidak bisa mengandalkan dengan pengetahuan, bahkan dengan segala apa yang kami punya. Kami tahu kami adalah manusia yang begitu rentan terhadap ancaman apapun di dunia ini. Karena itu Tuhan, cuma satu harapan kami, yaitu Engkau, Yesus yang telah naik di kayu salib, Yesus yang telah mati bagi kami, Yesus yang telah mengalahkan maut itu. Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan, Engkaulah satu-satunya sumber iman, dan Engkau juga satu-satunya sumber kekuatan dan sumber bagi segala apa yang kami perlukan. Hari ini kami mau pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena itu Tuhan, teruslah berbicara kepada kami bahwa Engkau punya kuasa, Engkau mampu melakukan yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang sebentar kami dengar. Siapkan hati dan kami semua untuk menerima berkat firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan untuk direnungkan pada hari ini. Kita kembali kepada tema berseri kita tentang esensi mujizat, dan hari ini yang ketiga. Sebelumnya mari kita kembali membaca Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Saya membawa kita membaca lebih panjang kali ini karena ada kaitan dengan ujung daripada kisah ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami yang membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan yang kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan bahwa kita perlu belajar esensi-esensi daripada
yang namanya mujizat. Supaya apa? Supaya kita memahami esensi dasar mujizat itu apa. Supaya ketika kita mengalami mujizat, kita juga tahu bersikap dengan baik dan benar terhadap mujizat itu. Dan yang berikut kita juga melihat tujuan utama dari mujizat itu apa. Karena itu penting sekali kita terus belajar tentang esensi dari mujizat. Nah, saudara-saudara sekalian, 2 minggu yang lalu secara berturut kita sudah melihat 2 esensi dari mujizat. Yang pertama itu mujizat selalu menunjuk kepada Tuhan. Lalu yang kedua, mujizat itu juga selalu menunjuk kepada keadaan, kondisi manusia yang sebenarnya. Nah, sebelum kita melihat bagian yang ketiga, saya ingin mengulang dulu 2 yang pertama itu yang sudah kita renungkan 2 minggu berturut-turut. Yang pertama, bahwa mujizat itu selalu menunjuk kepada Tuhan. Ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, dari kalimat ini seringkali orang salah menafsir atau salah menyusun pemahaman mereka. Mereka berpikir bahwa nama Yesuslah yang merupakan jalan mencapai mujizat. Seolah-olah mujizat lebih penting dari nama Yesus. Nama Yesus hanya sekedar alat, sedangkan mujizat merupakan sesuatu yang utama atau lebih penting daripada nama Yesus. Padahal kalau kita melihat mujizat yang diajarkan oleh Alkitab justru terbalik. Mujizat tidak pernah menunjuk kepada dirinya sendiri. Keajaiban-keajaiban tidak pernah menunjuk pada dirinya sendiri. Semua mujizat tidak pernah lebih penting daripada tujuannya, yaitu Yesus. Karena itu sebenarnya mujizat hanyalah sebagai tanda, hanyalah sebagai suatu tanda yang menunjuk kepada Kristus yang pembuat mujizat itu. Dan mujizat sebenarnya harusnya membawa kita tambah mengenal Tuhan, tambah dekat pada Tuhan. Mujizat mestinya membawa kita lebih mengasihi Kristus, tambah mempercayai Kristus, tambah beriman dan tambah berserah diri kepada Kristus. Tetapi kalau kita lihat si lumpuh ini, ya, ada sesuatu yang menarik, ya. Yang menariknya itu adalah pada akhirnya si lumpuh itu memuliakan Allah di bait Allah. Ya, pada akhirnya si lumpuh itu bersaksi dan membawa orang lebih banyak lagi untuk percaya Yesus. Sehingga orang banyak yang melihat dia sembuh waktu itu juga ikut memuliakan Tuhan. Dan yang menarik bagian yang ketiga, si lumpuh yang sembuh itu justru membuat Injil diberitakan dengan lebih luas lagi oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga Injil itu makin tersiar. Jadi ending dari sebuah mujizat mestinya endingnya adalah menunjuk kepada Kristus. Endingnya mestinya mengarah orang kepada Kristus. Dan endingnya mestinya membawa orang kepada Kristus. Kita sudah lihat ini. Sekarang yang kedua, mujizat itu juga selalu menunjuk kepada kondisi keadaan manusia yang sebenarnya. Kalau kita baca ayat yang kedua, itu jelas sekali bahwa orang yang mengemis ini adalah orang yang cacat sejak lahir. Dia harus diusung, dia harus diletakkan di suatu tempat di mana dia bisa meminta sedekah. Nah, kisah orang lumpuh ini sebetulnya adalah simbolik terhadap apa yang kita alami yang sesungguhnya. Ya, kisah orang lumpuh ini hanyalah gambaran dari keadaan kita yang sebenarnya. Nah, apa keadaan kita yang sebenarnya? Keadaan yang sebenarnya adalah pertama, kita sebenarnya mengalami kelumpuhan rohani, saudara. Ya, banyak orang di luar sana yang nampak sehat secara rohani, secara fisik, tapi secara rohani sebetulnya mereka sakit. Secara fisik mereka bisa jalan, tapi sebenarnya secara rohani mereka lumpuh, nggak bisa jalan. Nah, saudara, kita perlu, atau orang yang lumpuh secara rohani seperti ini, biasanya mereka tidak ada kekuatan untuk berdoa. Mereka tidak ada kekuatan untuk percaya sama Tuhan. Mereka tidak ada kekuatan untuk datang kepada Tuhan dan beriman pada Tuhan. Dan mereka juga tidak ada kekuatan untuk mencari Tuhan. Biasanya orang yang lumpuh rohani itu seperti itu. Karena itu yang mereka selalu kerjakan adalah meminta orang selalu memberi kekuatan kepada mereka, selalu mengandalkan orang lain untuk menguatkan mereka, menghibur mereka dalam iman. Selalu mereka hanya butuh doa-doa daripada orang lain atas mereka. Mereka sendiri nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh, dan hanya di situ saja. Nah, ini kondisi orang yang lumpuh secara rohani. Yang kedua, kisah orang lumpuh ini juga simbolik atau gambaran daripada kebutuhan
kita secara rohani yang sebenarnya. Ada satu kebingungan di sini yang mengemis ini berpikir bahwa kebutuhan terbesarnya adalah meminta sedekah kepada orang lain, meminta uang, makanan, atau belas kasihan daripada orang lain. Tapi ketika Petrus berkata dengan tegas, emas dan perak tidak ada padaku, seolah-olah Petrus bilang, kebutuhan utamamu bukan emas, bukan perak, tetapi kebutuhan utamamu adalah nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Saudara, tahukah kita bahwa sebetulnya kebutuhan kita yang terbesar secara rohani adalah bukan kekayaan, bukan mujizat, bukan kesembuhan, bukan juga kesehatan, bukan juga berkat-berkat, tetapi kebutuhan terbesar kita sebenarnya kita butuh yang namanya nama Yesus orang Nazaret itu. Sebab di dalam Dialah segala kehidupan kita menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan atau mengagungkan Tuhan. Saudara, di sini kita penting sekali bahwa kita harus tahu kebutuhan terbesar kita sebenarnya Yesus Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab itu adalah mujizat terbesar sebenarnya. Sekarang kita yang lihat yang ketiga, bahwa kisah orang lumpuh ini juga simbolik atau gambaran tentang kesembuhan rohani yang sesungguhnya yang kita butuhkan. Saudara, dalam kisah ini juga ada satu kebingungan antara kebutuhan dasar yang dibutuhkan si lumpuh ini. Basic need-nya itu apa sebenarnya? Si pengemis ini berpikir bahwa basic need-nya adalah kesembuhan secara fisik, ya mujizat secara fisik, dia bisa jalan lagi, dia bisa bergerak lagi, bisa beraktivitas lagi. Tapi dia lupa sebenarnya di mata Yesus kebutuhan terbesar dia atau kebutuhan mendasar dia sebenarnya bukan itu. Kebutuhan mendasar dia adalah dia butuh diampuni oleh oleh Yesus atas dosanya. Saudara, kita pernah mendengar bahwa di dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ada satu kisah orang lumpuh yang mirip kayak begini, dan waktu itu dia dibawa untuk disembuhkan oleh Yesus, tetapi kena pintu rumah orang itu begitu sesak, mereka nggak bisa masuk. Mereka lewat atas lalu menaruh orang lumpuh itu persis di depan Yesus. Dan di sana tertulis ketika Yesus melihat iman mereka, itu iman orang-orang yang mengangkat orang lumpuh itu, maka dia bilang dosamu diampuni. Saudara, waktu dia menyebut dosamu diampuni dan orang itu disembuhkan, orang Farisi, orang-orang ahli Taurat langsung protes. Mereka berpikir apa yang dikatakan Yesus itu nggak cocok. Lalu Yesus menjawab mereka mana yang lebih mudah, mengatakan dosamu diampuni atau bangun dan berjalanlah. Saudara, seringkali apa yang kita pikirkan nggak sama dengan yang Yesus pikirkan. Apa yang kita pikirkan justru terbalik daripada yang Yesus pikirkan. Sebenarnya bagi Yesus jauh lebih mudah mengatakan bangun dan berjalanlah, dan jauh lebih susah mengatakan dosamu diampuni. Tapi bagi orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu, mereka berpikir ini nggak nyambung. Apa yang Yesus katakan dengan kebutuhan orang itu nggak nyambung. Orang itu butuh disembuhkan, orang itu bisa berjalan, tapi kok yang dikatakan dosamu diampuni. Saudara-saudara, ternyata kalau kita melihat ya jauh di balik semua itu, Yesus tahu bahwa kesembuhan yang sesungguhnya atau kebutuhan dasar yang sesungguhnya adalah dosanya diampuni. Saya pernah katakan minggu yang lalu bahwa ada orang yang mungkin saja tidak sembuh sampai mati di dalam sakit yang dia alami, tetapi dosanya diampuni. Tapi mungkin ada orang yang boleh dikatakan dia mengalami mujizat Tuhan, dia mengalami kesembuhan, dia mengalami pemulihan, utang terbayarkan semua, ya semua masalah diselesaikan dengan lancar. Tetapi dosanya tetap dosa gitu. Saudara lebih pilih yang mana gitu. Nah, Yesus tahu sebenarnya kebutuhan dasar kita, ya basic need kita itu apa. Dia tahu, karena itu dia bilang dosamu diampuni. Tapi ketika Yesus berkata dosamu diampuni, orang itu bisa berjalan. Saudara, jadi dia dapat dua sebenarnya. Dosa diampuni, kesembuhan fisik terjadi, saudara. Nah, ini kita sudah lihat 2 minggu berturut-turut yang lalu. Sekarang kita masuk bagian yang ketiga, esensi dari mujizat bagian yang ketiga, yaitu mujizat itu selalu bersifat substitusi atau menggantikan. Ya. Di dalam mujizat itu selalu terjadi yang namanya penggantian atau yang namanya substitusi ya. Selalu yang sifatnya penggantian. Ya.
Nah, Petrus berkata dalam ayat 6 dan 7, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan seketika itu juga orang lumpuh ini langsung bisa berjalan. Saudara, dari dua ayat ini ada satu proses yang menarik, yaitu ada satu proses yang terjadi dalam diri orang lumpuh itu. Proses itu apa? Ada sesuatu yang masuk di dalam diri orang lumpuh, tetapi juga ada sesuatu yang keluar dari orang lumpuh ini. Nah, apa yang masuk, apa yang keluar, ini menarik. Yang masuk itu adalah kuasa dalam nama Yesus, lalu yang keluar itu adalah kelemahannya dilenyapkan, ya, kelumpuhannya disembuhkan. Jadi coba lihat, dalam sebuah mujizat selalu terjadi, kuasa dalam nama Yesus masuk, lalu segala kelemahan kita dilenyapkan, segala dosa kita diampuni. Saudara, ini menarik sekali ya. Kisah yang sama juga terjadi dengan seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Ya, orang ini saya tidak bisa bayangkan dia seperti apa. Orang kalau pendarahan cuma seminggu 2 minggu saja udah kelihatan lemesnya luar biasa. Dia mengalami pendarahan 12 tahun, bayangkan. Saya bisa bayangkan wanita ini dalam kondisi yang sangat kurus, dia pasti pucat dan sangat lemah fisiknya, ya. Tapi yang menarik adalah ketika dia mendengar bahwa Yesus ada datang ke kota itu dan dia punya satu tekad untuk berjumpa dengan Kristus. Tapi waktu hari H itu datang, bagi dia itu ada suatu tantangan luar biasa. Karena Yesus sedang dikerumuni begitu banyak orang. Tapi yang menarik adalah perempuan yang pendarahan 12 tahun ini, walaupun fisiknya begitu kurus, lemah, dan tidak berdaya, tapi dia punya satu iman yang luar biasa. Dia berkata, asalkan aku menjamah jubahnya, maka aku pasti sembuh. Ini iman dia. Lalu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dia menerobos orang banyak itu yang mengerumuni Yesus itu. Lalu tanpa bicara dengan Yesus, tanpa kasih tahu Yesus sebelumnya, berusaha memegang ujung jubah daripada Yesus. Nah, waktu dia memegang ujung jubah daripada Yesus, lalu Yesus tiba-tiba kaget di situ. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu para murid kebingungan, nggak tahu siapa yang menjamah jubah Yesus. Karena orang begitu banyak mengelilingi dia, bisa saja orang yang kita tidak tahu tanpa sengaja bisa menjamah jubah Yesus. Tapi yang menarik adalah perkataan Yesus berikutnya, bahwa dia bertanya siapakah yang menjamah jubahku. Lalu pernyataan berikutnya dia berkata begini, ada seseorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhku atau dari diriku. Saudara, sekali lagi kita melihat bahwa mujizat itu bersifat menggantikan atau substitusi, ya. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus masuk ke dalam diri perempuan yang pendarahan 12 tahun. Lalu seketika itu juga kata Alkitab, berhentilah pendarahan perempuan itu dan seketika itu juga dia sembuh. Jadi ada sesuatu yang masuk, ada sesuatu yang keluar. Yesus bilang ada kuasaku yang keluar masuk dalam diri perempuan yang pendarahan 12 tahun. Lalu sejak itu masuk dalam diri perempuan itu, sejak itu juga penyakitnya dilenyapkan. Ada sesuatu yang keluar, yang dibereskan. Saudara, prinsip substitusi ini menarik sekali. Kalau kita belajar tentang prinsip pengganti di dalam Alkitab, maka kita juga akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahwa ternyata prinsip pengganti atau prinsip substitusi ini juga ada di dalam proses karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Bahwa sebenarnya kitalah yang harusnya binasa, kitalah yang harusnya dihukum oleh hukuman Tuhan atau dosa atas dosa kita. Karena kita yang berdosa terhadap Tuhan. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia mengutus anaknya yang tunggal itu untuk menggantikan kita di atas kayu salib. Ya, Yesus mengambil posisi menggantikan saya dan saudara di atas kayu salib ini.
Ya, harusnya kita yang mati di sana, harusnya kita yang binasa di sana. Tapi Yesus diutus ke dunia ini mengambil tempat menggantikan kita sehingga kita diselamatkan. Saudara-saudara, di dalam karya keselamatan juga terjadi prinsip yang menggantikan ini. Itu artinya apa? Karya salib, karya keselamatan merupakan suatu mujizat yang luar biasa. Mujizat yang paling besar dari semua mujizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu jangan hanya kagum kaki orang yang bengkok bisa lurus, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan. Jangan kagum dengan itu. Ingat, mujizat terbesar, engkau digantikan oleh Kristus di atas kayu salib. Engkau yang harusnya mati binasa di sana, tapi telah digantikan oleh Kristus supaya engkau diselamatkan. Itu mujizat terbesar. Kita mesti bersyukur. Kenapa? Karena kita semua mengalami mujizat terbesar itu, yaitu kita diselamatkan. Kristus telah menggantikan kita, memikul dosa-dosa kita. Saudara, ini yang menarik. Sekarang kita lihat esensi mujizat yang keempat. Esensi mujizat yang keempat, mujizat itu memang berkaitan dengan iman kepada Kristus, tetapi tidak semua orang memperoleh iman yang menyelamatkan dari mujizat. Saya ulangi kalimat ini, penting sekali. Mujizat itu memang berkaitan dengan iman kepada Kristus, tetapi tidak semua orang memperoleh iman yang menyelamatkan melalui mujizat. Ini penting, ya. Saudara, sebuah mujizat memang rata-rata itu berkaitan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Rata-rata. Iman bisa muncul sebelum mujizat terjadi. Iman juga bisa muncul sesudah mujizat itu terjadi. Jadi kita lihat di dalam banyak kasus di dalam Alkitab, proses-proses mujizat terjadi. Iman selalu ada sebelum dan kadang-kadang iman juga ada sesudah. Ya. Nah, kita lihat beberapa kasus yang tadi. Yang pertama, pengemis yang lumpuh ini. Waktu ia disembuhkan, barulah imannya muncul kepada Tuhan. Ayat 8 menyebutkan bahwa dia melonjak berdiri, berjalan kian kemari, dan melompat-lompat sambil memuji Allah. Saudara, sebelum mujizat itu terjadi, orang lumpuh yang mengemis ini adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Dia mungkin pernah mendengar nama Yesus, tapi dia kebanyakan seperti orang Yahudi yang lain yang tidak percaya Yesus itu Mesias. Karena itu dia sama sekali nggak punya iman terhadap Yesus orang Nazaret itu. Tapi ketika dia mengalami mujizat, sejak dia bisa berdiri, dia bisa berjalan lagi, sejak itulah dia beriman kepada Kristus orang Nazaret itu. Nah, di sini kita melihat iman muncul setelah mujizat terjadi. Mujizat terjadi dulu, baru iman muncul. Pada kasus orang lumpuh yang mengemis ini. Tapi lain lagi dengan kisah yang lain. Yaitu kisah orang lumpuh yang diangkat oleh 4 orang temannya. Yang ditaruh di depan Yesus lewat atap rumah itu. Ya. Dikatakan di dalam ayat sana bahwa ketika orang itu ditaruh di depan Yesus, diturunkan dari atap rumah dan persis di depan Yesus, di sana ada kalimat, itu ayat yang ke-20 dari Lukas pasal 5. Dikatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan melihat iman orang yang lumpuh yang sakit itu, bukan. Tapi ketika Yesus melihat iman mereka, itu iman mereka yang mengangkat orang lumpuh ini, yang menurunkan dia. Maka dia bilang, dosamu telah diampuni. Dan saat itu juga orang itu berdiri dan dia berjalan. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa sebelum mujizat itu terjadi, sudah ada iman. Menarik ya. Dan imannya bukan iman orang yang sakit. Ini bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, mungkin kita nggak punya iman, kita nggak punya kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara seiman kita punya iman yang kuat, saudara saya bisa mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Itu nggak ada yang mustahil. Ya. Tapi yang menarik adalah iman itu mendahului daripada mujizat itu. Ketika Tuhan melihat iman mereka, dia berkata, hai saudara, dosamu telah diampuni. Waktu dia berkata begitu, dia bangun dan dia berjalan. Saya yakin sebelum Yesus datang ke tempat itu, 4 orang yang punya iman itu,
pasti sudah lama mendengar Yesus dan sudah lama percaya kalau Yesus mampu menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Karena itu ketika Yesus ada di situ, mereka tidak mau berlama-lama lagi. Langsung mereka pergi ke rumah teman mereka yang lumpuh itu. Angkat dia dan bawa dia. Karena mereka punya iman. Iman mereka menuntun mereka membawa si lumpuh itu kepada Yesus. Jadi di sini kita melihat iman mendahului mujizat. Kadang iman di depan, kadang iman di belakang. Satu lagi yang kita lihat sebelum daripada mujizat, itu kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun. Imannya muncul sebelum mujizat terjadi. Ya, dia menarik bahwa pernyataan dia secara pribadi, asalkan aku menjamah jubahnya, maka aku pasti sembuh. Saudara, ini kalimat bahasa iman. Ya, siapa yang telah mengajarkan si wanita pendarahan 12 tahun ini, asal pegang jubah Yesus bisa sembuh? Nggak ada kisah sebelum itu. Nggak ada kisah di mana orang pegang jubah Yesus itu sembuh, nggak ada. Ini peristiwa pertama dan satu-satunya yang pernah terjadi. Tapi bukan jubah Yesus sebenarnya. Itu adalah relasi antara iman si perempuan 12 tahun yang mengalami pendarahan terhadap pribadi Kristus. Karena itu dengan sisa tenaga yang dia punya, dengan sisa kekuatan yang ada padanya, dia berusaha untuk menerobos begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus. Lalu berusaha memegang jubah Yesus tanpa ngomong dulu kepada Kristus. Dan begitu dia pegang jubah itu, Yesus langsung tahu. Karena Yesus bilang, siapa yang pegang jubahku? Aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Lalu mereka mencari tahu, ternyata perempuan itu. Waktu perempuan itu ketahuan, dia sempat ketakutan, gemetar di hadapan Yesus. Tapi Yesus ngomong satu kalimat, hai perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sejak itu dia disembuhkan. Saudara-saudara, di sini kita melihat sekali lagi iman itu mendahului dari sebuah yang namanya mujizat. Nah, di dalam Alkitab kita sering melihat bahwa yang namanya mujizat selalu berkaitan dengan iman. Ya, mujizat selalu berkaitan dengan yang namanya kepercayaan. Tetapi Bapak Ibu, walaupun mujizat itu berkaitan dengan iman, mujizat itu menjadi sarana untuk orang datang kepada Kristus, sarana untuk orang percaya dan beriman pada Kristus, sarana untuk orang diselamatkan. Tetapi ada kata tetapinya. Walaupun seperti itu, tidak semua orang yang mengalami mujizat, tidak semua orang yang bisa melakukan mujizat itu bisa diselamatkan atau bisa percaya kepada Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang membuat kita sedikit kaget ya. Tidak selalu orang yang mengalami mujizat pasti selamat. Tidak ada hubungannya. Tidak selalu orang yang bisa berbuat mujizat pasti diselamatkan oleh Tuhan. Tidak selalu. Dari mana kita tahu? Itu dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya membacakannya untuk kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23, Yesus berkata begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tapi pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku. Jadi apa? Mujizat sebenarnya bukan sesuatu yang penting-penting amat sebenarnya. Ya, mujizat hanyalah sebuah tanda yang menunjuk kepada Kristus itu Tuhan sebenarnya. Ya, karena itu kita nggak boleh terlalu bangga kalau kita bisa mengalami mujizat, kalau kita bisa berbuat mujizat. Jangan terlalu bangga, jangan terlalu percaya diri di situ. Karena mujizat itu hanya tanda yang menunjukkan Yesus itu Tuhan. Tapi itu bukan tanda seseorang bisa diselamatkan. Kalau kita mengalami mujizat, puji Tuhan. Kalau kita bisa berbuat mujizat, puji Tuhan. Tapi itu bukan tandamu, engkau pasti selamat. Karena seseorang diselamatkan bukan karena
pengalaman mengalami mujizat. Ya, kita temukan nanti ada banyak di situ. Tapi Yesus berkata, orang yang taat setia sama Tuhan, orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu justru lebih disukai Tuhan daripada orang yang melakukan banyak mujizat, tapi sebenarnya Tuhan tidak kenal mereka. Loh, kok bisa? Bisa. Orang bisa bernubuat demi nama Tuhan. Orang bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Dia bisa buat banyak mujizat demi nama Tuhan. Bisa dipakai Tuhan, tapi belum tentu diperkenan Tuhan. Karena dia sebenarnya tidak melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Jadi saudara, mujizat bukanlah sesuatu yang harus dibangga-banggakan. Dan itu bukan tanda seseorang diselamatkan. Ya, memang mujizat selalu berkaitan dengan iman kepada Kristus. Kalau mujizat itu akhirnya membawa engkau percaya beriman pada Kristus, puji Tuhan. Tapi ada banyak pengalaman dalam Alkitab. Banyak orang mengalami mujizat Tuhan, tapi nggak tambah percaya sama Tuhan. Ya, misalnya yang makan 5 roti 2 ekor ikan, ada 4.000 orang, ada 5.000 orang. Semua mereka berduyun-duyun mengikut Yesus. Tapi mereka ikut Yesus hanya sebatas karena mujizat itu. Mereka mengalaminya, mereka lihat langsung. Tapi apakah semua diselamatkan? Tidak. Ketika Yesus khotbah dengan keras, banyak yang pergi kok. Tidak mau lagi ikut Yesus. Di dunia ini ada banyak orang begitu. Karena itu jangan bangga. Kalau engkau bisa terima mujizat dari Tuhan, bahkan kalau engkau bisa doakan orang sakit dan langsung sembuh, hati-hati, karena iblis pun bisa pakai engkau dengan cara yang sama. Tapi yang tuh iblis nggak bisa pakai adalah engkau mentaati kehendak Tuhan seumur hidupmu. Iblis nggak bisa meniru itu. Karena itu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, berbeda sekali mujizat yang berasal dari Tuhan dengan mujizat yang dilakukan oleh iblis. Mujizat dari Tuhan tidak pernah dipakai untuk kepentingan pertunjukan atau untuk show. Ya. Tapi kalau itu mujizat dari iblis, seringkali dipakai untuk cari keuntungan dan dipakai sebagai untuk show. Ya. Karena itu Yesus tidak pernah mengumbar yang namanya mujizat. Ya, mujizat dilakukan atas kehendaknya sendiri, kedaulatan sendiri. Ketika Herodes bilang, coba buat mujizat di depanku, dia tidak buat satu pun di depan Herodes. Karena bukan untuk show. Saudara-saudara, di sini kita melihat dua prinsip yang lain, yang baru tentang esensi daripada mujizat. Ya, yang pertama itu adalah bahwa mujizat, ya, memang berkaitan dengan iman, tapi tidak semua orang yang mengalami mujizat itu bisa memiliki iman percaya kepada Tuhan, ya. Dan mujizat juga ada kaitannya dengan prinsip pengganti atau substitusi. Ya, ketika karya keselamatan terjadi, Yesus menggantikan kita di kayu salib hingga aku bisa diselamatkan. Di dalam mujizat juga demikian. Ada sesuatu yang masuk dalam diri kita, dan ketika kuasa Kristus masuk, nama Kristus yang berkuasa itu masuk, maka kelemahan kita dilenyapkan, sakit kita disembuhkan. Terjadi substitusi. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Minggu depan kita akan melihat prinsip-prinsip atau esensi-esensi mujizat berikutnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami mengalami mujizat terbesar yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami seringkali terkesima dan terpesona dengan mujizat-mujizat seputar kesembuhan, pemulihan, dan semua hal-hal yang menakjubkan kami. Tetapi seringkali kami lupa bahwa mujizat terbesar yang kami alami, yaitu ketika Yesus menggantikan posisi kami di atas kayu salib, dan kami diselamatkan, dosa kami diampuni. Tuhan, itu adalah satu hal yang harus kami jaga, kami pelihara, bahwa kami mengalami mujizat terbesar sepanjang sejarah manusia dan juga sepanjang hidup daripada kami sendiri. Tuhan, terima kasih atas mujizat terbesar itu. Dan kami juga belajar beriman kepada Tuhan dalam setiap mujizat. Dan kami sungguh-sungguh untuk harus hati-hati, sebab tidak semua mujizat menjadi tanda seseorang diselamatkan. Bahwa ada kalanya mujizat, tetapi tidak membuat kami mempercayai Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terus memberkati umat-Mu dengan segala kuasa dan pertolongan-Mu, dengan mujizat-mujizat apapun yang mereka butuhkan. Tuhan hadir sebagai satu tanda yang menunjuk, mengarahkan mereka kepada iman kepada Kristus.
Karena itu Tuhan berkati kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami butuh kuasa dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk firman yang telah kita dengar. Marilah kita meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian. Dari Mazmur 27 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan, di mana Ia telah menggantikan kita, dan juga sebagai orang yang beriman kepada Tuhan dan mengalami mujizat terbesar dari Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita,
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Baik Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita agar kita menyimaknya dengan baik. Pertama-tama kami ucapkan selamat beribadah, selamat berhari Minggu. Kami berdoa agar setiap ibadah yang kita selenggarakan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertumbuhan iman kepada Bapak Ibu dimanapun berada. Saya berharap kita semua baik-baik, sehat semua, dan hidup di dalam pimpinan dan kuasa pertolongan Tuhan. Dan kami terus mengingatkan bahwa jadwal-jadwal ibadah kita belum ada yang berubah. Setiap hari Kamis ada ibadah doa. Kami mohon agar Bapak Ibu mempersiapkan diri bersama keluarga untuk ikut serta dalam doa. Sebab doa kita enggak selalu lama, paling lama 30 menit. Karena itu Anda tidak rugi mengajak keluarga untuk 30 menit duduk sejenak di hadapan Tuhan dan berdoa bersama dengan kami. Dan jangan lupa bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan khusus, yang mungkin satu pergumulan yang berat tapi tidak ingin diketahui oleh orang, boleh mengisi form permohonan doa yang sudah dibuat oleh diaken kita, dan di sana nanti akan saya follow up. Ya, saya akan doakan, saya akan telepon mungkin, dan saya akan bawa dalam doa pribadi dan doa pastoral. Kemudian untuk anak-anak pemuda kita, jangan lupa setiap hari Sabtu pukul 19.00 selalu ada ibadah atau persekutuan pemuda, dan selalu persiapkan diri, yang bertugas, yang melayani akan dihubungi oleh pengurus pemuda kita. Tapi sorenya sebelum malam itu ada persekutuan Bible Study remaja kita. Itu pukul 17.30. Doakan mereka supaya mereka bertumbuh dalam Tuhan, dalam firman Tuhan. Di masa muda mereka dipersiapkan untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah di masa yang akan datang. Dan jangan lupa sekolah minggu sudah ditetapkan pukul 9 pagi setiap hari Minggu. Bapak Ibu, kami mohon bantuannya untuk membangunkan putra-putrinya, mempersiapkan mereka untuk ibadah, agar sejak dini putra-putri kita belajar mengenal Tuhan, belajar beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu akan melihat hasilnya puluhan tahun yang akan datang. Itu semua akan disimpan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka, dan itu akan menjaga mereka. Dan pukul 10.30 seperti biasa ibadah umum kita. Siapkan diri sebelumnya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh departemen atau oleh bidang ibadah kita. Jangan lupa harus berdoa sebelum dan sesudah ibadah. Dan siapkan diri semua yang dibutuhkan hingga semua bisa mengikuti dengan baik. Dan kami juga atas nama GP Kris Kelapa Gading, khususnya atas nama majelis, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan, dan Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan perpuluhannya boleh memberikannya lewat rekening gereja yang ada di bawah ini. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kita di tengah-tengah kesulitan ini. Tuhan pasti tidak tinggalkan kita apapun keadaan kita. Demikian warta yang saya bisa sampaikan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu hari Minggu yang akan datang. Dan selamat hari Minggu.